Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Reskianto Palidan, STB 162098. Nah, untuk video kali ini saya mau presentasi program oleh tugas praktikum PBO dengan dosen Bapak Sunardi. Nah, untuk pertama-tama saya akan jelaskan tentang saya akan kenalkan beberapa tools yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama adalah Exam Control Panel versi 3.2.4. Nah, aplikasi ini fungsinya untuk mengakses server localhost. Jadi untuk penggunanya kita cuma aktifkan Apache dengan MySQL dengan perintah di sini. Kita start saja karena ini sudah jalan, jadi di sini tulisannya stop. Nah, untuk akses kalau sudah kita aktifkan ini dalam sebuah perancangan aplikasi, tentunya yang pertama adalah membuat rancangan, kemudian kita buat juga database-nya. Nah, di sini juga saya telah selesai buat database-nya yang ini. Nah, untuk database-nya ini saya kasih nama PT Lini Jaya Informatika. Database-nya adalah PT Lini Jaya Informatika. Kemudian ada beberapa tabel di dalam database. Yang pertama adalah absen, kemudian karyawan, kemudian login, dan yang terakhir adalah slip pembayaran. Nah, untuk tugas akhir dari mata kuliah praktikum PBO ini sendiri, kita disuruh untuk membuat program yang dapat melakukan perintah CRUD atau kepanjangannya create, read, update, dan delete. Kemudian ada juga digunakan tombol pencarian, dan yang terakhir kita membuat report pada program atau sebuah laporan. Nah, untuk kan sudah juga pengenalan database-nya. Kemudian kita masuk kembali ke aplikasi NetBeans. Oke, ini adalah contoh program saya. Saya beri judul PT Lini Jaya Informatika sesuai dengan nama database-nya tadi. Saya mengambil ini sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah praktikum PBO. Nah, untuk yang pertama, saya akan jelaskan tentang koneksi. Nah, tentunya kalau kita mau buat aplikasi CRUD dengan pengaktifan ke server, tentunya kita butuh koneksi dalam sebuah aplikasi. Nah, ini adalah listingnya. Jadi saya juga bagi 3 package di dalam package PT Lini Jaya Informatika. Yang pertama ada gambar, ada Lini Jaya Informatika, dan ada controller juga. Oke, kita lanjut untuk bagian koneksi, kelas koneksi yang berfungsi untuk menghubungkan program yang kita buat ke dalam database. Nah, yang pertama saya akan jelaskan dari tentang import. Ada 5 import yang saya gunakan di sini. Nah, fungsi pada import ini adalah untuk dapat bisa terhubung ke database-nya. Kalau kita hapus import kelima importnya, maka secara otomatis kita tidak akan bisa terhubung ke database-nya. Kemudian saya lanjut untuk perintah baris ke-11, private static connection MySQL. Jadi kita buat dulu variabel di sini dengan koneksi dengan variabelnya adalah MySQL config. Kemudian untuk perintah berikutnya ada fungsi connection config db. Di sini di dalamnya ada saya gunakan perintah tree and catch. Jadi kalau misal ditanya apa perintah tree and catch, sebenarnya fungsi dari tree and catch ini sendiri fungsinya adalah apabila ada program yang error, maka program tersebut akan tetap dijalankan walaupun ada error. Seperti itu. Kalau lebih detailnya tree and catch sebenarnya untuk bisa menjalankan sebuah program, kalau semisal error ya
akan dijalankan dia. Cuman kalau nanti di dalam programnya maksudnya lebih ke arah kalau dijalankan programnya jalan sih, cuman kalau sudah masuk di dalam ataupun memencet sebuah tombol mungkin akan terjadi error dalam. Jadi tree and catch ini cuma bisa untuk membuat programnya bisa running, tapi kita tidak tahu apakah programnya di dalam akan terjadi error atau tidak. Biasanya orang gunakan ini untuk dapat mengaktifkan atau dapat membuat program tersebut jalan. Kemudian untuk perintah string URL untuk baris ke 14. Di sini saya ada perintah string tipe data string dengan variabel URL. Kemudian ada tanda petik 2 di sini. Nah, isinya di dalam JDBC, MySQL localhost, PT Lini, Jaya Informatika. Nah, maksud untuk perintah yang ini adalah untuk menghubungkan database untuk yang pertama. Untuk baris ke-14 kita mau mengoneksikan dia dengan pemanggilan ke database dengan nama PT Lini Jaya Informatika. Kemudian untuk baris ke-15 string user, kemudian root. Nah, maksudnya ini adalah nama dari username maupun password di sini. Pada saat kita mau menginstal aplikasi exam yang ini, tentunya pasti mempunyai username dan passwordnya. Nah, kenapa passwordnya di sini kosong? Karena rata-rata exam tidak membutuhkan pada saat penginstalan dia tidak meminta password maupun username, tapi di dalamnya sudah tertanam user dan passwordnya secara default. Nah, untuk usernya ini sebenarnya ya default root secara umum ini root, kemudian untuk password tidak ada sama sekali. Kemudian lanjut lagi ke baris 17 driver manager.register driver. Jadi ini semacam pemanggilan dari untuk registrasi driver. Kemudian ada perintah di bawah juga catch exception J option pen show message dialog null Jadi ini perintah ketika perintah di atas ini tidak sesuai maupun atau bahasanya tidak terhubung, maka catch-nya yang dibawa akan memunculkan pesan error ya. Jadi yang ini adalah pesan errornya. Kemudian setelah membuat koneksi, kita lanjut ke bagian beranda. Nah, di sini beranda bisa dibilang juga adalah tampilan home. Kalau tampilan awalnya, oh ya saya lupa, ini kita sebelum masuk di beranda kita masuk dulu ke form login. Jadi ini form loginnya, ini desain. Pertama desainnya saya gambar seperti ini. Ini text field 1, text field 2, kemudian bottom 1 dan bottom 2. Kemudian masuk ke listing. Listing yang pertama seperti tadi, kita harus lakukan import di sini untuk memasukkan sebuah perintah agar terhubung ke database. Kalau yang perintah lain ini mungkin seperti halnya ada perintah statement di dalam statement yang bagian sini untuk dapat. Kalau kita hilangkan import Java SQL statement, maka akan terjadi error di bagian sini. Oke, jadi yang pertama untuk bagian baris ke-16 sampai baris ke-19, saya buat sebuah variabel config stt, rs, dan pet dengan nilai 0. Con-nya 0, kemudian rs-nya 0, kemudian pet-nya 0. Kemudian di sini saya inisialisasi. Ada inisialisasi sebuah variabel. Sebenarnya ini adalah pemanggilan koneksi. Jadi kalau semisal kita mau panggil file koneksi, kita lakukan di dalam statement public form login.
throw SQL exception di bagian sini. Di bawahnya init komponen. Jadi kita buat inisialisasi di sini tentang koneksi config db. Jadi kita buat dulu nama kelasnya, kemudian kita panggil nama. Nah, yang pertama kita panggil nama kelas, kemudian yang config db-nya adalah fungsi. Kemudian lanjut lagi, di sini saya lakukan perintah try and catch, yang di dalamnya ada perintah select bintang from login. Jadi langsung saja pada nomor baris ke 156 sampai dengan 165. Di sini saya lakukan perintah untuk mengambil data. Jadi ini kayak semacam kita mencocokkan sebuah data di dalam tabel login yang di sini di database tabel login. Di sini hanya ada satu username dan password. Untuk bisa mengakses ini, maka diperlukan tabel login juga untuk dihubungkan ke situ. Jadi di sini nanti ada pemanggilan select bintang from login. Jadi maksudnya ketika ada data di dalam yang sama, kemudian yang dituliskan ke dalam adalah di dalam JText field 1 dan JText field 2, ketika datanya sama maka akan muncul perintah berhasil login. Kalau semisal tidak valid atau datanya berbeda dengan di database, maka akan muncul perintah gagal login. Kemudian yang di bawah ini ada perintah juga kalau semisal kita membuat listing yang salah. Semisal saya tulis di sini saya ambil U-nya, surname, maka yang muncul nanti pesan adalah yang ini. Fungsi ini adalah memunculkan pesan error. Nanti akan ditunjukkan apakah di mana letak kesalahan atau error pada coding. Jadi untuk pertama login sekira sudah selesai, jadi kita tes dulu programnya, program login. Oke, ini tampilannya, tampilan login. Jadi sesuai dengan di database tadi, di dalam tabel login ada username admin dan password admin 1 2 3 sampai 5. Kemudian pencet simpan, kemudian akan muncul pesan ini seperti yang tadi di bawah. Kalau berhasil login maka akan muncul tampilan message box dialog, kemudian kita pencet OK. Nah, untuk kalau kita pencet OK maka kita akan dialihkan ke sini, ke apa lagi namanya, ini di beranda. Jadi saya buat sebuah fungsi di sini, fungsi beranda BRD. Saya buat fungsinya apabila kita sudah berhasil login, sudah ada muncul pesan login dan kita klik OK, maka akan dialihkan ke beranda. Ini tampilan desainnya, kemudian programnya ini yang tampil. Oke, jadi saya jelaskan dulu tentang listingnya, dari desain. Nah, ini desainnya untuk beranda. Kemudian di sini saya taruh menu, ada dua menu, yaitu menu pegawai dan menu slip pembayaran. Jadi untuk di dalam saat kita klik menu pegawai maka ada menu item, dua menu item, yaitu data pegawai dan data absen. Kemudian yang slip pembayaran ada ada menu item gaji pegawai. Nah, untuk yang pertama juga saya akan jelaskan tentang listing daripada kelas beranda tersebut. Oke, jadi yang listing pertama di sini yang tampil, jadi tidak terlalu banyak sih sebenarnya listing yang saya gunakan di sini, cuman perintah untuk mengalihkan sebuah form ke form lain. Jadi di sini ada menu item, menu item action performa. Jadi
Yang pertama ini kalau kita pencet data, kalau kita klik data pegawai, dia akan dialihkan ke sini. Data pegawai ke kelas data pegawai yang ini, data pegawai. Jadi kita lakukan pemanggilan, kemudian nanti sistem akan membuka kelas data pegawai. Di sini ada perintahnya juga untuk mengalihkan sebuah form ke form lain. Kemudian yang kedua, ada pemanggilan form absen yang ini, absen. Jadi ketika diklik absen yang ini, data absen, maka akan dialihkan ke form absen yang ini, absen.java. Kemudian juga ada di bawah gaji pegawai. Gaji pegawai di dalam menu slip pembayaran. Di sini ada menu item data gaji pegawai. Kalau kita klik maka akan dibawa ke gaji pegawai.java. Nah, di dalamnya ini tentunya sama seperti yang tadi, ada desain, ada codingnya. Jadi dia tidak ditampilkan codingnya saat running sebenarnya. Cuman tampilannya saja yang ditampilkan. Kemudian yang pertama kita tes dulu data pegawai. Kita jalankan programnya tadi. Kemudian kita klik data pegawai. Nah, ini adalah tampilan data pegawainya. Jadi kita bahas dari desainnya dulu. Desainnya agak sedikit panjang sih. Jadi saya jelaskan dulu data pegawai dalam bentuk desainnya. Di sini ada 3 bottom. Yang pertama adalah bottom beranda, bottom absen, dan bottom keluar. Kemudian di slide yang kedua yang ini ada beberapa JText field dan label. Yang pertama adalah label ID pegawai, kemudian nama, agama, jenis kelamin, bidang, kontak, alamat. Nah, untuk ini ada JText field 1, JText field 2, bottom 1, bottom 2, bottom 3, kemudian JText field 3 dan text area. Kemudian ada bottom 1 dan bottom 2. Kemudian slide ketiga yang ini ada JText field 4, kemudian ada tombol cari, JBottom 4, kemudian ini ada JBottom 10 dan JBottom 9. Nah, kalau yang ini fungsi yang sama yang tadi, ketika diklik tombol beranda maka akan dibawa ke beranda.java. Kalau absen maka akan dibawa ke absen.java. Kalau yang tombol keluar ini fungsinya untuk meng-close sebuah aplikasi yang running saat ini. Kemudian lanjut lagi ke slide ini, saya lupa jelaskan ya. Kemudian yang slide yang ini fungsinya untuk menginput data. Ketika ada data diisi kemudian disimpan, maka datanya akan tampil pada tabel yang ini. Tombol batal ini adalah menghapus semua data yang ada pada JText field dan bottom menjadi kembali ke awal. Kemudian di sini yang tadi saya jelaskan bahwa ketika ada inputan dari slide kedua, dia akan masuk ke dalam tabel ini. Kemudian ini tombol cari saya fungsikan ketika banyak sekali data, sekitar 20 data, dan kita agak capek untuk scroll, maka sisa melakukan penginputan data sesuai dengan perintahnya. Ketika kita memang memfokuskan untuk mencari nama, maka tuliskan nama, kemudian klik cari, maka akan tampil nanti hanya ada satu nama di sini. Kalau semisal namanya kembar, semisal ada 2 nama Ray di dalam, maka akan 2 nama tampil, yaitu Ray. Kemudian ada tombol hapus, kemudian ada tombol ubah. Nah, beda halnya tadi dengan yang ini. Untuk menghapus semua data yang ada pada JText field dan mengembalikan ke awal combo box-nya. Nah, kalau tombol hapus ini berfungsi untuk menghapus data yang ada pada tabel di sini.
yang terhubung ke database. Jadi saya membuat sebuah fungsinya, nanti saya akan jelaskan. Fungsinya yang ini adalah untuk menampilkan data sesuai dengan yang ada pada database. Kalau ada datanya 20, maka yang akan tampil dalam sini adalah 20. Jadi fungsi hapus ini ketika saya lakukan pencarian di sini, kemudian akan tampil, lalu saya klik, kemudian saya hapus, maka data tersebut akan terhapus. Kemudian ada tombol ubah ketika ada nama yang salah atau jenis kelamin, pemilihan jenis kelamin yang salah, maka dilakukan sebuah tombol ubah di sini. Jadi gunanya untuk mengedit kembali data yang salah. Jadi ini contoh, ini adalah program yang running saat ini. Nah, sesuai di database-nya, di dalam tabel karyawan ini tadi, karyawan sesuai dengan yang di database-nya. Dalam tabel karyawan ada dua data, yaitu nama, atas nama Ray dan atas nama Vian. Nah, ini sama dengan yang di database. Nah, ini kalau yang saya klik kayak gini kan, dia akan tampil di slide kedua. Jadi kalau semisal kita mau hapus, semisal saya mau hapus atas nama Vian, datanya akan terhapus. Nah, ini kan belum terreload, jadi saya buat dulu kembali ke beranda, masuk kembali ke dalam data absen. Oh, salah, data pegawai. Tombol hapus. Oh, sorry, saya lupa. Kalau kita lakukan di sini, jadi kita klik namanya dulu. Jadi dia bukan semacam perintah ketika diklik lalu dihapus maka akan terhapus. Jadi kita buat dulu penulisan di sini. Misal saya tulis nama Pian sesuai di sini nama, kemudian saya hapus begini, maka datanya akan muncul berhasil dihapus. Nah, ini datanya sudah hilang. Jadi hanya ada satu data di dalam, yaitu ID karyawan 1 dan namanya adalah Ray. Tombol ubah, kalau saya klik begini, kemudian semisal namanya Ray, saya ubah menjadi Reynaldi. Yang awalnya Ray, kemudian berubah menjadi Reynaldi. Kalau sudah melakukan pengubahan, tinggal klik tombol ubah. Nah, datanya sudah berubah. Nah, untuk desainnya ini saya sudah jelaskan. Kemudian kita masuk ke listing. Sama seperti halnya dengan kelas-kelas lain, mempunyai sebuah import. Kalau dalam kelasnya tidak mempunyai import, tentunya program tersebut tidak akan jalan, apalagi dia akan terhubung ke dalam database. Jadi sangat membutuhkan import Java SQL seperti ini. Ada result, pre-read statement, dan connection. Untuk import controller ini sebenarnya dia memanggil package yang ada di dalam package controller koneksi. Jadi nama filenya, kelasnya koneksi, controller adalah nama package itu sendiri. Oke, langsung saja kembali ke public static data pegawai extend java.swing.jframe. Untuk baris ke-16 sampai 19 ada perintah sama seperti pada data from login tadi. Di sini ada pemanggilan variabel count, stt, rs, dan page. Ada koneksi, statement, result set, private statement. Kemudian di sini ada juga pemanggilan koneksi agar bisa terhubung ke database. Jadi saya agak bedakan tentang koneksinya. Java koneksi.java-nya saya bedakan dengan data yang lain. Jadi cukup satu kali pemanggilan saja, tidak usah dilakukan pemanggilan database. Kita tidak usah tuliskan kembali perintah select bintang from nama tabelnya, cukup satu kali saja di sini. Ini adalah metode pemanggilan kelas koneksi agar bisa terhubung ke database. Kemudian di baris ke-28 sampai baris ke-35 ada fungsi kosong, void kosong. Nah, fungsinya ini adalah ketika kita klik tombol hapus, atau bukan tombol hapus, tombol batal ini, maka semua data di
dalam JText field text area, kemudian combo box akan terhapus. Ini tidak terhapus ya, ini kembali ke awal. Nah, ini saya membuatnya j combo box 3 dot set selected item 0. Jadi dia maksudnya kembali ke awal. Semisal kita pilih tadi agamanya Konghucu, bagian paling bawah adalah poin ke-7 poin ke-6, dia akan berubah kembali menjadi poin 0 yang tidak lain adalah Islam yang bagian di atas. Kemudian private void load table. Nah, ini fungsinya adalah untuk menampilkan data di database ke dalam tabel ini. Jadi apapun yang ada di dalam database di dalam tabel khususnya karyawan tadi akan muncul di sini dengan perintah default table model. Kemudian kita lakukan add kolom di sini, ID karyawan, nama, agama, jenis kelamin, bidang, kontak, dan alamat. Jadi ini yang kita buat adalah semacam field. Nah, di sini kan tidak tampil, tapi kalau kita running maka fieldnya akan berada di atas. Nah, ini adalah fieldnya. Kemudian ada perintah yang berikutnya di dalam try and catch. Saya buat sebuah perintah yaitu select bintang from karyawan. Jadi menampilkan semua data yang ada di dalam tabel karyawan dengan perintah tb@row. Kalau kita hapus ini maka tidak akan tampil datanya di dalam tabel. Ada 1 sampai 7 sesuai nomornya. Jadi ada fieldnya ketika ada 7, kemudian kita juga harus buat rs.getString 1 sampai 7. Seperti itu. Jadi kalau misal cuma 6 dibuat, maka tidak akan tampil data yang terakhir yaitu alamat. Kemudian ada metode getTable1.setModel. Maksudnya ini adalah yang kita pilih pada tabelnya, nama filenya, nama variabel tabel itu sendiri adalah getTable1. Variabel name-nya adalah getTable1. Kalau tidak ada ini maka tidak ada pemanggilan bahwa data tersebut akan disimpan pada tabel. Jadi fungsinya untuk mengarahkan data yang ada di database akan disimpan ke JTable1. Kemudian saya lakukan juga pencarian, mode pencarian. Nah, ini adalah perintahnya. Jadi dia semacam kita mencari data di dalam. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal datanya 20 agak susah untuk scroll ke bawah, terlalu lama, maka saya buat sebuah fungsi tombol cari. Nah, yang paling pokok dalam listingnya ini adalah perintah yang ini, baris ke-75 dengan perintah select bintang from karyawan where nama like getTextField 4.getText. Jadi maksudnya adalah menampilkan semua data karyawan berdasarkan nama. Jadi perintahnya ini cuman menuliskan nama pada pencarian, pada getTextField pencarian. Kalau diklik namanya maka akan tampil. Kemudian datanya akan ditampilkan pada JTable1. Nah, ini set model JTable1. Jadi kita cuma mengetikkan di dalam nama sesuai yang ada di database. Kemudian dia akan tampil pada jtable1.setModel dalam kurung tb. Seperti itu. Datanya yang tadi tb@row sebenarnya semua sama. Ada 7 data, 7 field maksud saya. Jadi saya kira tombol cari sudah. Kemudian berikutnya adalah tombol ubah. Untuk tombol ubah tentunya perintahnya agak ribet sebenarnya karena banyak memiliki titik koma, tanda petik 2.
Nah, di sini ada perintah update karyawan set nama JTextFill 2, combo box 1, J combo box 2, combo box 3, JTextFill 3, text area, dan yang terakhir adalah ID karyawan. Nah, kenapa saya tidak lakukan ID karyawan, saya tuliskan pertama di awal karena nanti di akhir sebelum menutup sebuah listing untuk mengubah ada perintah where. Nah, perintah where-nya adalah menuju pada ID karyawan tersebut. Jadi ketika kita mau mengupdate sebuah data, ini berdasarkan ID karyawan. Jadi ketika diklik, dia akan berdasarkan ID karyawan, maka akan tampil sebuah data seperti tadi di sini. Kalau saya klik data di sini, data pada tabel, maka akan tampil pada form yang ini. Di slide kedua, datanya akan tampil semua. Kemudian ini tampil ya. Jadi kalau untuk tombol update tadi atau ubah, kalau diklik begini berdasarkan ID, maka akan tampil di sini. Oke, kemudian kita minimize saja, kemudian masuk ke perintah berikutnya. Ini saya lupa. Jadi load table dan kosong di sini saya masukkan. Ketika sudah melakukan pengupdatean, dia semacam refresh sebuah aplikasi. Kemudian lalu sudah itu mengosongkan semua data. Maksudnya kosong ini dari fungsi kosong yang kita buat tadi di atas. Fungsi kosong ini berfungsi untuk menghapus semua data yang ada pada slide kedua yang ini. Di dalam JTextFill-nya ini kemudian sampai ke bawah ini akan terhapus. Tapi tidak sampai bahwa data database-nya ini kan akan hilang juga. Jadi tidak berpengaruh antara di sini dihapus dengan di sini, tidak akan berpengaruh. Kemudian lanjut berikutnya, tombol cari sudah, tombol ubah sudah, kemudian masuk ke perintah yang ini. Ini tadi adalah tombolnya yang ini. Di slide pertama ada beranda, absen, dan keluar. Sebenarnya fungsinya sama seperti yang tadi pada beranda. Fungsinya untuk mengalihkan form 1 ke form yang lain. Ini juga absen, ketika di tombol absen maka akan dialihkan ke kelas absen. Kemudian ada perintah insert. Nah, perintah insert ini adalah untuk menambah data. Jadi insert into karyawan value adalah menambah data ke dalam tabel karyawan. Value ini adalah sebuah nilai yang dimaksud adalah yang akan ditambahkan pada JTextFill 1, JTextFill 2. Ketika diisi maka akan muncul di sini. Nah, ini JTextFill 1 adalah yang ini. Kemudian JTextFill 2 adalah yang ini nama. Begitupun berikutnya dengan combo box, ada 3 di situ. Ini combo box 1, combo box 2, dan combo box 3. JTextFill 3, kemudian text area yang terakhir. Jadi dia memasukkan data ke dalam database. Jadi kita coba dulu kita masukkan. Semisal kan sudah ada 1, kemudian kita masukkan 2, kemudian nama saya sendiri, Rizkanto, Pale, dan agama Kristen, laki-laki, bidang semisal kita developer atau pengembang. Kontaknya ini 0822711339. Kemudian alamat BTP. Kemudian kita lakukan simpan. Berhasil menyimpan. Nah, datanya akan tampil seperti ini. Datanya akan muncul di dalam tabel ini. Jadi kalau dilihat di dalam tabel karyawan di database, maka akan 2 di dalam datanya, itu Reynaldi dan Rizkanto Paledan. Jadi fungsinya ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menambahkan data ke dalam database. Kemudian lanjut lagi ada fungsi delete atau fungsi hapus.
Kalau fungsi hapus sendiri ini sekira sudah jelas tadi. Kalau kita klik, kita cari dulu nama yang mau dihapus. Contoh semisal namanya Reynaldi, kita ketikkan di sini Reynaldi, kemudian kita cari, kemudian kita klik, kemudian klik tombol hapus, maka datanya kan terhapus, jadi sisa 1 di sini. Coba kita tes, kita lihat kembali ke data karyawan, tabel karyawan. Nah, datanya sisa 1. Jadi program berhasil dihapus. Datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian ada perintah ubah. Jadi saya buat saya panggil sebuah fungsi ubah di sini. Fungsi ubah yang ada di sini. Jadi saya buat public void ubah atau fungsi ubah. Kemudian saya panggil kembali pada baris ke 578, saya panggil fungsi ubahnya itu untuk mengupdate data. Kemudian lanjut lagi jtable1 mouse click. Jadi semisal kayak gini kan, saya buat sebuah event, kemudian mouse click jtable1 mouse click. Jadi fungsi ini kalau semisal kita klik data, kalau kita mau mengubah data, kalau kita klik begini maka datanya akan tampil di bagian slide kedua, slide di sini. Maka itu fungsinya mouse click tadi. Jadi kalau diklik di tabel data tabel, maka akan tampil di slide kedua, yang ini semua akan tampil. Oke, selanjutnya ada fungsi cari. Saya kira sudah jelas ini, kita cuma memanggil data fungsi cari yang kita buat tadi, fungsinya di atas, fungsi cari ini. Kemudian kita panggil lagi di bawah dengan nama fungsi cari. Sekira untuk penjelasan data pegawai sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi kita kembali ke beranda dulu, kemudian kita akses absen, data absen. Nah, ini adalah form data absen. Nah, untuk data absennya sendiri sebenarnya mempunyai tiga slide seperti halnya pada data pegawai. Ada tombol beranda di slide pertama, beranda dan data pegawai. Jadi ini fungsinya agak sama seperti halnya pemanggilan. Nah, kayak gini, data pegawai ya ke data pegawai, absen ya ke absen. Kemudian slide kedua ada beberapa field, ID rekap, periode, total kehadiran, dan nama karyawan. Kalau kita lihat per listingnya, source. Nah, ini adalah desainnya. Ada JTEX field 1, combo box 1, JTEX field 2, dan JTEX field 3. Ada bottom 1 dan bottom 2, kemudian berikutnya. Jadi fungsinya ini sama seperti tadi dengan data karyawan. Kalau kita isi di sini maka akan tampil di sini. Kalau kita cari maka akan muncul di sini. Kemudian hapus data, ubah, sama halnya dengan data pegawai. Saya akan jelaskan tentang kode listing. Sama hal dari semua Java kelasnya. Sebenarnya semua menggunakan perintah SQL untuk saling terhubung ke database. Kalau tidak digunakan maka tidak terhubung. Dengan perintah ini juga tadi fungsi untuk membuat sebuah variabel finalisasi. Kemudian ada juga pemanggilan config, koneksi. Dari kita panggil ke dalam sini, dari absen.java kita panggil koneksi.java agar bisa terhubung. Kemudian fungsi void kosong ada di sini, ada 4 data JTEX field 1 sampai JTEX field 5. Kemudian ada juga combo box sesuai dengan di slide kedua yang ini. Ada 1, 2, 3, 4 data. Kita kosongkan, fungsi kosong. Kemudian ada fungsi ubah. Jadi di sini kita mengupdate data, fungsinya sama seperti sebelumnya.
Fungsinya cuman melakukan pengeditan data kalau ada data yang salah. Kalau berhasil, maka akan muncul ini. Kemudian load table berfungsi untuk merefresh. Kosong adalah untuk mengosongkan data yang ada di slide 2. Slide 2 ini yaitu ID recap. Ini semua akan dihapus. Kemudian lanjut lagi load table. Jadi load table ini sama halnya dengan yang di data pegawai, adalah untuk menampilkan data ke dalam tabel. Jadi ada 4 data, ID recap, periode, hadir, dan nama. Oh sorry, ini bukan data, tapi ini adalah field pada sebuah table. Nah, untuk select bintang from absent, kita panggil datanya kita ambil data dari tabel absen di database, kemudian ditampilkan pada tabel dengan nama variabel name-nya adalah getTable1.setModel_tb. Kemudian ada juga fungsi cari, gunanya untuk sama halnya tadi, kita mau cari data. Kalau terlalu banyak ya kita lakukan pencarian di sini. Kemudian akan tampil pada tabelnya. Kemudian yang ini tombol untuk menampilkan, bukan menampilkan, yaitu untuk memanggil atau mengalihkan form 1 ke form yang lain. Kemudian ini juga untuk mengalihkan form. Fungsi yang di sini lebih tepatnya data pegawai sama dengan new data pegawai. Kita buat inisialisasi, kemudian kita pindahkan dengan perintah data pack.setVisible dalam kurung true. Oh ya, saya lupa jelaskan tentang dispose. Nah, di dispose ini berfungsi untuk meng-close program ketika dia sudah berpindah. Jadi dalam suatu program kurang baik kira-kira kalau semisal ada form 1, kemudian kita mau pindah ke form yang kedua, namun form yang satunya tadi belum di close. Jadi saya buat fungsi dispose, jadi sistem juga tidak terlalu berat ketika mengakses aplikasi tersebut. Kemudian lanjut ke perintah insert into absent value. Jadi sama halnya tadi data pegawai, cuma menambah data ke dalam tabel absen dengan JTEX field 1 kita masukkan data, JTEX field 3, JTEX field 5, dan combo box 1. Kita masukkan datanya ke dalam database. Kemudian di dalam database PT Linija Informatika ada tabel bernama absen. Jadi ketika sudah disimpan datanya akan muncul berhasil menyimpan. Ini untuk baris ke 460. Kemudian sama halnya tadi perintah load table, fungsinya untuk refresh data, kemudian kosong untuk menghapus data yang sudah ditambahkan tadi. Maksudnya lebih jelasnya ini, ketika kita simpan data yang di sini akan dikosongkan di sini juga dan di sini juga. Oke, kemudian lanjut lagi ada perintah kosong untuk memanggil fungsi kosong. Nah, fungsi kosong ini lebih tepatnya hapus data yang ini. Untuk menghapus data sebenarnya. Untuk kita hapus data yang ini, kemudian yang ini. Tapi tidak ada hubungannya dengan kita klik ini kemudian data terhapus di sini, tidak ada. Jadi dia tidak saling berhubungan sampai di situ. Kemudian JTEX field 8 action performat, ada perintah try and catch di dalam yang ini. Fungsinya untuk mendelete yang ini, ada delete from absent where ID recap. Jadi dia menghapus data di tabel absen berdasarkan ID recapnya. Jadi dia akan hapus datanya kalau kita klik berdasarkan dengan ID recap. Oh ini juga ya, serupa. Ini fungsinya sama hal dengan data pegawai, semuanya agak mirip sih. Fungsinya ini untuk yang tadi adalah untuk menampilkan data berdasarkan dengan barisnya dari baris 0, 1, 2, dan 3. Perhitungannya sebenarnya pada tabelnya itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, datanya sudah habis. Sekira untuk pengenalan absen sudah selesai.
kemudian masuk kembali ke beranda. Oh, ini 2 sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah slip pembayaran. Nah, ini form slip pembayarannya. Jadi saya jelaskan dulu tentang desainnya. Di gaji pegawai. Ini saya buka. Ini aplikasi yang sudah berjalan. Saya jelaskan tentang datanya. Semulai dari tombolnya yang lebih simpel dulu. Ada 3 tombol beranda, absen, dan data pegawai. Gunanya untuk kembali ke beranda, ke data absen dan data pegawai. Ketika kita mau ubah lagi kembali, kita tinggal pencet ini. Jadi tidak usah di close aplikasinya. Maka saya tambahkan di sini. Lebih simpel. Nah, untuk data yang kedua, saya sisa mengklik sebenarnya. Ini saya fungsikan sebenarnya data karyawan di sini. Kenapa ada tampil lagi di sini? Saya fungsikan ketika kita mau mengisi dia ke dalam database di tabel slip pembayaran yang ini. Jadi saya buat lagi satu table dengan nama slip pembayaran. Fungsinya nanti ini adalah semua yang ada di sini akan dicetak. Jadi saya tidak mencetak langsung absen, saya cetak karyawan, tapi saya satukan di dalam slip pembayaran. Kemudian saya lakukan perintah report atau laporan untuk menampilkan slip pembayaran pegawai. Jadi yang pertama di sini yang tampil di tabel karyawan ini ID karyawan 2 Rizkyanto Paledan. Jika saya klik ini maka data akan di sini muncul. Kalau tombol cari yang ini di atas tadi sama halnya, kalau banyak datanya sisa dilakukan search saja di sini supaya agar lebih mudah untuk temukan data. Untuk yang kedua, data absen saya lakukan pemisahan di sini agar tidak bercampur data pegawai dan data absennya. Untuk yang kedua sama halnya juga. Kenapa di sini ada 4 field, tapi di sini punya 3 tempat penyimpanan data. Nah, lantas kemana namanya? Nah, namanya ini sebenarnya saya lebih fokuskan pada saat penginputan data absen. Saya menggabungkan tabel sebenarnya. Jadi saya taruh juga absen di sini. Ada nama karyawannya. Jadi sisa mencocokkan, semisal Rizkyanto Paledan, tapi namanya dibawa juga nggak ada. Sebenarnya kita bisa masukkan kembali ID rekap. Jadi sebenarnya fungsi daripada aplikasi tersebut untuk dikhususkan memang untuk PT Lini Jaya Informatika. Jadi karyawannya itu mungkin sekitaran 21, jadi mungkin masih bisa untuk dilihat namanya ataupun dicocokkan namanya dari data karyawan dengan data absen. Yang terpenting kalau semisal namanya yang di atas data karyawannya adalah Rizkyanto, maka kita klik juga di sini kalau semisal ada data karyawan di sini. Tunggu saya coba dulu, saya masukkan data absennya. ID rekapnya 102. Kemudian misal bulan Juni total kehadiran. Ini total kehadiran ini perhitungan 1 bulan saja. Jadi misal saya dalam 1 bulan pergi ke kantor hanya 25 hari. Kemudian nama karyawan adalah Rizkyanto Paledan. Kemudian simpan. Nah, datanya sudah ada di sini. Kita kembali ke slip pembayaran yang tadi. Nah, sekarang 102 atas nama Rizkyanto berhasil di input tadi. Kalau saya klik yang data karyawan, dia akan muncul datanya semua di sini. Laki-laki, developer, Kristen, Rizkyanto Paledan, ya datanya sudah sesuai. Kemudian untuk data absen, saya klik begini, maka datanya akan muncul di sini. Jadi fungsi yang data absen sebenarnya lebih tepatnya melakukan perhitungan nanti di mana program tersebut hanya memang khusus untuk
untuk menghitung gaji pegawai. Jadi semacam lebih mudah kalau kita menggunakan aplikasi ini, karena kalau menghitung manual kadang kita pusing lihat beberapa angka pada kertas dan terlalu lama mungkin. Jadi sisa ini kita lakukan saja, biar sistem saja yang kerjakan. Jadi semacam kita mengetik, mungkin data lebih cepat diproses ketimbang kita melakukan perhitungan secara manual. Kemudian saya sudah tadi masukkan data karyawan, kemudian data absen sudah juga. Nah ini juga agak sama, saya lakukan perintah sebenarnya di bagian sini. Tunggu saya klik dulu di atasnya. Ini string hadir. Jadi ketika saya klik yang ini 25, data yang ini dengan di sini sebenarnya sama, cuman saya lakukan double data agar bisa tampil di bawah, agar bisa lakukan perhitungan. Contoh semisal gaji karyawan, ini kan perhitungan gaji harian dalam 1 bulan. Semisal kita lakukan gaji karyawan tersebut adalah 200.000. Kalau semisal gaji karyawan tersebut 200.000 dikalikan dengan 25 kali dia hadir dalam 1 bulan, berapa hasilnya? Berapa gaji yang diperoleh pegawai adalah sebesar 5 juta. Nah, nolnya ini sebenarnya adalah desimal, cuman kita hitung adalah 5 juta. Yang nolnya di belakang bukan. Jadi ketika kita sudah datanya begini, sisa disimpan. Ada primary 2 yang sama ya. Tunggu saya cek kembali. Data slip pembayaran adalah 2 data yang sama. 2102 ya. Saya sudah lakukan. Iya. Ini 2 ya. ID karyawannya agak mirip ini sebenarnya sih, karena ada 2 ID karyawan di sini dan di database-nya sudah ada sebenarnya data ID karyawan 2, jadi tidak bisa lagi dimasukkan data 2. Coba kita tes lagi kembali, kita input data pegawai yang beda. Semisal data pegawainya adalah 3, nama karyawan tersebut adalah Reskianto. Kita hapus dulu ini. Data karyawan 2 ya. Sudah ada di dalam. Kita pakai 3 saja. Reskianto Paledan dengan ID pegawai 3, Kristen laki-laki BTP, kemudian kita simpan data, kemudian sekarang ada 3. Jadi dia tidak mempersalahkan ketika ada nama yang mirip di dalam, karena mungkin dari jutaan orang mungkin ada nama yang berbeda. Namun kalau di sini kita gunakan ID karyawan untuk memisah data yang mirip di dalam suatu di dalam database-nya. Jadi ID karyawan saya gunakan untuk saya jadikan sebagai primary key. Jadi langsung kembali ke slip pembayaran di sini. Jadi saya klik 3, ID karyawan 3, karena tidak bisa tadi karena sudah ada terisi 2 ID karyawan. Sedangkan pada database saya gunakan ID karyawan sebagai primary key agar tidak ada data yang sama. Ini kunci ini menandakan bahwa ID karyawan tersebut memiliki tipe primary key. Kemudian ID recap, saya klik Reskianto. Sebenarnya saya tidak tampilkan di sini karena jangan sampai saat saya simpan ada 2 nama ya di dalam. Jadi cukup 1 saja nama. Maksud saya adalah nama di database-nya ini, di database di tabel slip pembayaran, cuman ada 1 nama di sini nanti yang akan dicetak. Kemudian setelah data terisi, bagian data karyawan dan data absen, kita lakukan gaji karyawan. Semisal gaji karyawan pegawai tersebut hariannya adalah 2 juta. Kemudian kita lakukan perhitungan. Ini terlalu tinggi ya. 2 juta 200.
kita hapus dulu, kemudian 25 kehadiran dengan total gaji hariannya adalah 200.000, maka hasilnya adalah 5 juta. Jadi kalau sudah ini kita simpan, berhasil menyimpan, maka datanya seharusnya tampil di sini. Tapi saya mungkin tunggu, kita kembali lagi ke beranda slip pembayaran data pegawai. Nah ini sekarang ada tiga data di sini. Nah untuk penjelasan lebih rinci tentang listingnya di sini. Sebenarnya semuanya agak mirip sih, dari data karyawan kemudian absen, dimulai dari fungsi perintah pemanggilan yang ini, bukan inisialisasi maksud saya, kemudian pemanggilan tiap fungsi dan kelas, kemudian private void table sama seperti halnya yang tadi. Nah yang ini load table, fungsinya untuk menampilkan data di sini, JTable 1, kemudian load table 2 fungsinya untuk menampilkan data di tabel absen. Kemudian load table yang kedua adalah kumpulan dari data karyawan dan data absen dijadikan satu di tabel rekap slip pembayaran yang paling bawah dengan variable name adalah JTable 4. Index adalah filenya sama seperti yang tadi. Kemudian pemanggilan ada di sini, select bintang from slip pembayaran. Kemudian ada perintah cari, fungsi perintah cari ada di sini. Jadi ketika kita mau cari nama berdasarkan nama Reskianto Peledan, kemudian klik cari, maka akan tampil di sini. Cuma untuk lebih mempermudah si karyawan saat mengelola data tersebut, ketika dia mau cari nama, jadi tidak usah di scroll, cukup dilakukan pencarian nama saja, maka datanya akan tampil. Kemudian ini juga cari satu adalah tombol yang ini, fungsinya sama seperti yang di atas tadi, fungsi carinya. Kalau dicari nama ya akan tampil di sini. Kemudian baris 748 sampai 764 fungsinya adalah untuk menampilkan data berdasarkan baris pada tabel tersebut. Ini khusus data tabel, kemudian ini khusus data pegawai atau data karyawan. Kemudian satu lagi ini yang panjang adalah untuk menampilkan data berdasarkan baris pada tabel slip pembayaran yang ini, yang paling bawah ini yang panjang. Oke, kemudian bagian di atas tadi di sini adalah fungsi pemanggilan atau fungsi pengalihan form 1 ke form yang lain, absen juga, kemudian data pegawai. Dan fungsi cari difungsikan di sini untuk memanggil data di sini kalau kita tulis nama seperti yang tadi. Jadi sisa kita buat fungsi di bagian atas, kemudian kita panggil pada private void JBottom-nya. Nah yang terakhir dari listing untuk kelas gaji pegawai, yang terakhir adalah form JBottom 7 action perform. Fungsi ini hasil sebenarnya. Jadi dia cuma dirumuskan di sini. Kita membuat sebuah variabel data di sini dengan tipe datanya adalah float. Tipe data float. Kemudian variabel ada 3, yaitu hadir, gaji, dengan total gaji. Jadi rumusnya ini seperti halnya perkalian. Jadi kita cuman melakukan perkalian berapa kali pegawai tersebut hadir, kemudian dikalikan dengan gaji pegawai harian. Kemudian datanya akan ditampilkan pada JText field 15 yang ini. Untuk insert data keseluruhan kita ambil
kita inputkan kemudian kita simpan, maka data akan tampil di sini. Fungsi yang terakhir adalah fungsi untuk mengosongkan data ketika sudah kita sudah mengisi, kemudian kita satu kali pencet hapus, maka data yang di sini akan terhapus semua. Kemudian yang terakhir, yang terakhir adalah perintah JasperPrint. Fungsinya adalah untuk membuat laporan report atau laporan gaji pegawai. Jadi data yang akan dicetak bukan data yang di tabel absen kemudian data di karyawan, tapi keseluruhan dari data yang digabungkan pada tabel slip pembayaran yang akan ditampilkan nanti. Jadi ada 3 data di dalam tabel slip pembayaran yang akan tampil pada slip pembayaran. Jadi semacam pelaporan dari seorang bendahara kepada seorang pimpinan nantinya. Jadi kita cetak laporannya dulu, kita klik. Nah, proses ini adalah proses akhirnya, yaitu report atau Jasper Viewer yang akan tampil. Jadi di sini bisa kita lakukan pencetakan ketika sudah melakukan perhitungan berapa gaji pegawai per bulan. Nah, datanya ada 3. Yang pertama adalah Ray, Vian, kemudian Reskianto Baledan. Jadi ada 3 data. Jadi dia bukan dibilang bahwa datanya hanya bisa muat 3, tapi bisa sampai 100. Karena di sini juga ada page 1, bisa kalau datanya ada 100, mungkin dalam satu lembaran ini bisa dapat 20. Jadi mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk tugas akhir mata kuliah praktikum PBO. Saya Reskianto mengucapkan banyak terima kasih dan shalom.